you ain't scared. And I will knock on the door, babe. You just put that bottom up in the air. I'll get you hot. I know you want some. Halo semua, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang nitrogen. Yang pertama yaitu daur biogeokimia nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun secara non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Selanjutnya proses daur biogeokimia nitrogen. 1. Fiksasi nitrogen. Fiksasi merupakan proses perubahan nitrogen N2 di udara bebas menjadi amonia NH3. 2. Nitrifikasi nitrogen. Proses nitrifikasi dimulai dari perubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri dari dalam tanah. 3. Asimilasi nitrogen. Asimilasi nitrogen merupakan proses pembentukan asam amino dari nitrogen anorganik. 4. Amonifikasi nitrogen. Proses daur nitrogen tahap ini terjadi ketika nitrogen yang ada di dalam bahan organik dilepaskan tanaman atau hewan yang telah mati. Nantinya, bakteri atau jamur pengurai akan mengubah senyawa nitrogen bebas di dalam tanah menjadi amonium yang kemudian menghasilkan amonia untuk berbagai proses biologis lainnya. 5. Denitrifikasi nitrogen. Proses denitrifikasi adalah sebuah proses di mana senyawa nitrogen kembali ke atmosfer dengan mengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Ini merupakan proses akhir dari daur nitrogen dan terjadi secara anaerob. Lalu, apa fungsi daur biokimia nitrogen? Ada beberapa fungsi, diantaranya adalah merubah senyawa nitrogen menjadi klorofil yang berguna untuk pertumbuhan tanaman melalui proses biokimia. Yang kedua, memperkaya nutrisi pada tanah. Dan yang ketiga, sebagai senyawa dasar untuk membentuk komponen biomolekul penting dalam integral sel. Skema daur biokimia nitrogen. Yang pertama, nitrogen di alam paling banyak terdapat di atmosfer dalam bentuk gas nitrogen dan dapat masuk ke dalam tanah, salah satunya karena bantuan aliran listrik oleh petir. Yang kedua, nitrogen di dalam tanah dalam bentuk gas nitrogen dapat langsung diikat oleh tumbuhan seperti tumbuhan polong-polongan dengan bantuan bakteri fiksasi nitrogen seperti azotobakter dan rhizobium. Yang ketiga, selain diikat oleh tanaman, nitrogen dalam tanah juga dapat diikat oleh bakteri dan diubah menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Selanjutnya nomor 4, sumber nitrogen dipakai untuk amonifikasi tidak hanya berasal dari nitrogen udara yang difiksasi di dalam tanah oleh bakteri, namun juga berasal dari nitrogen hasil dari proses dekomposisi atau pembusukan sisa organisme oleh dekomposer. Yang kelima, amonium NH4+. Hasil amonifikasi kemudian akan diubah menjadi nitrit NO3- melalui proses nitrifikasi oleh bakteri seperti Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Yang keenam, nitrit NO3 akan melalui proses nitrifikasi membentuk nitrat NO2 oleh bakteri seperti Nitrobacter. Yang ketujuh, nitrat yang telah terbentuk dapat diserap secara langsung oleh tumbuhan melalui proses asimilasi dan akan disalurkan ke organisme lain melalui rantai makanan hingga semua organisme tersebut mati dan didekomposisi serta diamonifikasi kembali menjadi amonium. Yang kedelapan, nitrat yang tidak diserap akan melalui proses denitrifikasi diubah menjadi kembali dan dilepaskan ke atmosfer, kemudian siklus akan terulang kembali. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari proses daur nitrogen yaitu proses
daun nitrogen diawali dari nitrogen bebas di udara yang masuk ke dalam tanah dan difiksasi oleh tanaman bolong-bolongan dengan bantuan bakteri. Nitrogen bebas di tanah yang tidak difiksasi akan diubah menjadi amonium atau amonifikasi. Kemudian diubah menjadi nitrit melalui proses nitrifikasi. Selanjutnya diubah menjadi nitrat dan sebagian besar akan diserap oleh tanaman. Sisa nitrat yang tidak diserap akan mengalami denitrifikasi menjadi nitrogen kembali dan dilepaskan ke udara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.